Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wijayanti, nomor induk mahasiswa 192101068 dari kampus Tenaga Jawatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paradigma perekonomian Orde Baru. Program Pembangunan Nasional selama Orde Baru yang pertama, jangka panjang 25 tahunan, nomor 2 jangka menengah 5 tahunan atau pelita 1 sampai pelita 6. Yang ketiga jangka pendek 1 tahunan mulai 1 April 1969. Yang pertama pelita 1. Pelita 1 dimulai dari 1 April 1969 sampai 31 Maret 1947. Pelita ini menekankan pada rehabilitasi ekonomi, khususnya mengangkat hasil pertanian dan penyempurnaan irigasi dan transportasi. Hampir seluruh target sektor produksi dicapai, bahkan produksi beras meningkat 25%. Tujuan pelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang pangan, sandang, dan sarana prasarana perumahan, serta lapangan kerja dan kegiatan rohani. Kemudian pelita 2. Pelita 2 berlangsung pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Pelita 2 menekankan pada peningkatan standar hidup bangsa Indonesia. Tujuan tersebut diwujudkan dengan menyediakan pangan, sandang, dan pakan yang lebih baik, meningkatkan pemerataan kesejahteraan, dan menyediakan lapangan kerja. Pelaksanaan pelita 2 cukup berhasil menumbuhkan ekonomi rata-rata mencapai 7%. Pada awal pemerintahan Orde Baru, laju inflasi mencapai 60%, dan pada akhir pelita 1 laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya, pada tahun keempat pelita 2, inflasi turun menjadi 9,5%. Selanjutnya, pelita 3. Pelita 3 dimulai tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita ini menekankan pada sektor pertanian sampai waspada pangan dan memanfaatkan industri yang mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi bahan jadi. Pelita 3 meningkat 27,4% dibanding pelita sebelumnya. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 26,9% dari jumlah penduduk tahun 1980. Pelita 3, pembangunan masih berdasarkan pada trilogi pembangunan dengan penanganan lebih menonjol dalam pemerataan yang dikenal dengan beragam jalur pendanaan. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang ketiga, pemerataan kesempatan memperoleh layanan kesehatan. Yang keempat, pemerataan pembagian pendapat. Yang kelima, pemerataan kesempatan kerja. Yang keenam, pemerataan kesempatan dan partisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran penduduk di seluruh wilayah tanah air. Yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Selanjutnya pelita 4. Pelita 4 dimulai dari 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita ini menekankan pada sektor pertanian untuk mempertahankan swasembada pangan sekaligus meningkatkan industri yang dapat memproduksi
jadi ringan maupun berat. Jadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintahan akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga pembangunan ekonomi dapat menurunkan penduduk yang di bawah garis kemiskinan hingga 16,4%. Dari jumlah penduduk tahun 1980. Selanjutnya berita 5. Berita 5 dimulai tanggal 1 April 1989 sampai 21 Maret 1994. Berita ini menekankan pada sektor industri yang didukung oleh pertumbuhan yang mantap di sektor pertanian. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Pendapatan ekspor lebih baik dari tahun sebelumnya. Selanjutnya berita 6. Berita 6 dimulai dari tanggal 1 April 1994 sampai 21 Maret 1999. Berita 6 merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua atau PJPT 2. Pada tahap ini, bangsa Indonesia masih berproses hingga landas menuju terwujudnya masyarakat maju, adil dan mandiri. Berita 6 menjelaskan pada bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru dibentuk. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.